Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sobat Ternak. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit cara bagaimana agar telur ayam itu menetas semua ya secara sempurna teman-teman. Oke ya, jadi untuk cara yang pertama itu saya biasanya memilih dari segi indukan, itu harus indukan yang pintar ya. Misalkan indukannya itu tidak stres atau indukannya itu memang udah siap bertelur ya. Jadi untuk idealnya ayam itu siap bertelur biasanya di usia 7 bulan atau biasanya usia 6 bulan juga udah bisa bertelur ya teman-teman ya, untuk ayam betina ini sendiri. Untuk selain memilah dan memilih betina itu yang baik, kita juga harus merawatnya ya teman-teman ya, betina itu sendiri. Contohnya misalkan kalau ayam itu udah mulai bertelur, kawan-kawan itu harus makannya harus ekstra ya teman-teman ya. Berikan pakan yang bergizi ya. Kalau tidak bergizi, intinya ayam itu jangan sampai kelaparan, agar ayam itu tidak memakan atau kanibal pada telurnya sendiri ya teman-teman ya. Untuk cara yang kedua, biasanya saya itu kalau sudah ayam itu masuk mengeram seperti ini ya, udah masuk mengeram seperti ini, biasanya saya berikan untuk tarangannya sendiri ini saya berikan yang hangat ya, hangat, nyaman dan empuk teman-teman. Saya biasanya menggunakan rumput atau daun-daun kering seperti ini teman-teman. Atau biasanya juga saya menggunakan karung goni ya. Karung goni yang sudah tidak terpakai, kita bisa menggunakannya untuk membuat tarangan. Dan saat bertelur, usahakan ayam itu harus diberikan pelong seperti ini ya, atau dipisahkan. Jadi jangan satu pelong ini dikasih ayam atau tarangan atau tempat ayam bertelur itu dua ya. Nanti dia angkremnya itu pisah-pisah ya, ganti-gantian. Itu membuat ayam biasanya suhunya berbeda ya teman, karena beda induk beda suhu ya teman-teman ya, atau beda kehangatannya. Jadi usahakan kalau telur ayam ini harus dikerami telur ayam ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan lampu ya, tapi kan saya ini membahasnya manual menggunakan ayam babon teman-teman. Saya biasanya kalau untuk ayam yang masih angkrem seperti ini, kalau turun saya berikan pakan yang banyak ya teman-teman ya, agar ayam ini fokus teman-teman, fokus untuk mengerami telur-telurnya sampai hari H, yaitu hari menetas ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga selain diberikan pakan, ayam itu harus benar-benar sehat ya. Jadi kalau ayam itu turun dari sangkarnya itu teman-teman harus cek keadaannya, nggak usah DPK nggak apa-apa, tapi kan kita bisa melihat dari sifatnya ayam ini ayam sehat atau ayam enggak ya teman-teman ya, atau sakit ya teman-teman. Jadi kalau ayam itu sehat, kemungkinan besar telur-telurnya akan menetas semua teman-teman. Dan usahakan juga untuk dijauhkan dari ayam pejantan atau ayam pacek ya, agar tidak mengganggu proses pengeraman, atau ayam-ayam yang lain, ayam yang kecil yang mungkin saja bisa mengganggu proses pengeraman dari indukannya ini sendiri. Biasanya kan kalau ayamnya ini babonnya tidak galak, biasanya diganggu sama babon-babon yang lain ya teman-teman ya. Jadi nanti ayamnya itu risih, alhasil ayam itu gerak sana gerak sini, nanti telurnya itu banyak yang kopior, bisa juga pecah ya teman-teman ya. Misalkan kalau untuk suhu cuaca ya teman-teman, itu suhu cuaca itu babon sudah bisa menyesuaikannya sendiri. Biasanya itu kalau cuaca hujan, babonnya telurnya juga bisa menyesuaikan sendiri ya. Kalau untuk musim panas ya teman-teman ya, saya biasanya kalau misalkan babonnya itu terlalu terlalu ngos-ngosan atau ngoklok ya, atau dia dehidrasi, saya biasanya memberikannya minum teman-teman, sedikit saja. Saya berikan minum di tarangannya, atau kita kasih minum langsung ke ayamnya, biasanya dia mau ya teman-teman ya, tanpa turun dari tarangannya. Atau tidak, pakai cara lain juga bisa, yaitu menggunakan semprotan ya teman-teman ya. Jadi kita semprotkan ke tubuh ayamnya, jadi sedikit aja teman, mungkin 2 kali semprotan atau 3 kali ya. Itu fungsinya untuk melembabkan agar ayamnya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Jadi netral, menetralkan suhu ya teman-teman ya. Untuk kandang-kandang yang biasanya menggunakan atap esbes atau seng ya teman-teman, apalagi
yang pendek ya teman-teman ya. Jadi jarak antara kandang ini dengan atap itu biasanya terlalu pendek, itu juga bisa mengganggu proses penetasan pada telur sendiri ini, karena ayam indukannya dehidrasi ya akibat terpapar sinar panasnya teman-teman. Kalau untuk musim hujan ayamnya kedinginan nggak apa-apa teman-teman ya, karena ayam ini udah punya bulu-bulu yang dimana dia mengembang ya jika memasuki musim mengeram ya teman-teman ya, atau waktu mengeram ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu tadi sedikit tips bagaimana cara agar telur ayam menetas sempurna dan merata ya teman-teman ya. Oke, untuk yang masih nonton saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam satu hobi.